Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan siklus pengeluaran, pembelian, dan juga pengeluaran kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas berkaitan dengan sistem informasi, siklus pengeluaran, pada pemesanan bahan baku, perlengkapan dan jasa, pada penerimaan, pada penyetujuan faktur pemasok, pengeluaran kas, serta kesimpulan. Kita akan membahas berkaitan dengan sistem informasi, siklus pengeluaran. Baik, kita akan membahas mengenai sistem informasi siklus pengeluaran, di mana yang kalian lihat di samping sebelah kanan saya ada gambar yang berkaitan dengan diagram alir program. Pada kebanyakan organisasi besar, itu akan menggunakan sistem ERP. Kemarin sudah sempat saya sampaikan berkaitan dengan Enterprise Resource Planning. Gambar yang di samping menunjukkan bahwa Departemen Pengendalian Persediaan memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan kualitas yang cukup atas bahan baku dan perlengkapan. Setiap departemen dapat mengirimkan permintaan untuk membeli barang. Nah, kemarin juga sudah saya sempat singgung berkaitan dengan siklus pengeluaran. Kalau siklus pengeluaran kita berkaitan dengan pemasok dan juga berkaitan dengan bahan baku. Gambar di samping ini adalah merupakan yang berkaitan dengan database yang terintegrasi pada pemasok, persediaan, pesanan pembelian, dan juga laporan penerimaan. Baik, pada siklus pengeluaran ada beberapa ancaman yang dapat terjadi berkaitan dengan aktivitas yang ada pada siklus ini. Ancaman umum yang pertama yaitu data induk tidak akurat atau tidak valid. Dari adanya ancaman ini, resiko yang akan didapatkan adalah kesalahan dalam data pemasok. Pemesanan dari pemasok tidak disetujui, pengiriman tidak tepat waktu, adanya penipuan pemasok yang fiktif, adanya juga kesalahan dalam data persediaan, sehingga terjadi penundaan produksi, pembelian yang berlebih, dan juga kekurangan stok pada gudang. Kesalahan dalam data pembelian tidak terotorisasi dengan baik, dan juga adanya kehilangan diskon. Pada siklus pengeluaran, pengendalian yang bisa dilakukan pada ancaman yang pertama mengenai data induk yang tidak akurat, yaitu dilakukan integritas pemrosesan data. Dilakukannya pembatasan akses pada induk yang hanya diakses dengan pegawai yang berwenang, dilakukan juga adanya konfigurasi sistem ERP sehingga seluruh modul yang ada di dalam perusahaan itu terintegrasi dan juga dapat memisahkan tugas-tugas yang tidak kompatibel. Ancaman umum yang kedua yaitu adanya pengungkapan informasi yang sensitif. Resiko terjadinya ancaman ini adalah informasi sensitif seperti data perbankan keuangan berkaitan dengan data pemasok atau data lainnya bisa bocor. Pengendalian yang bisa dilakukan pada ancaman yang terjadi pada ancaman yang kedua ini adalah pengendalian akses ke sistem yang kuat dan juga ada pembatasan akses yang dapat melihat informasi yang berkaitan dengan informasi sensitif ini. Dilakukan juga enskripsi data di dalam sistem, di dalam aktivitas yang berkaitan dengan siklus pengeluaran. Pengendalian yang bisa dilakukan. Ancaman umum yang ketiga yaitu kehilangan atau penghancuran data induk, di mana resiko yang akan terjadi pada ancaman ini yaitu kehilangan atau kerusakan pada data induk yang mengakibatkan gangguan besar dalam siklus pengeluaran.
Pengendalian yang bisa dilakukan adalah backup data secara berkala dan prosedur yang berkaitan dengan pemulihan bencana untuk memastikan adanya kelangsungan operasi dalam siklus pengeluaran. Nah, masalah-masalah umum dalam siklus pengeluaran yaitu adanya data yang tidak akurat atau data yang tidak valid, sehingga pengendalian yang dapat dilakukan adalah adanya pengendalian integritas data, dilakukannya pembatasan akses data, dan juga dilakukan pengendalian akses dan enkripsi, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, ancaman umum lainnya, yang ketiga ini, salah satunya lagi adalah kekurangan dan kelebihan persediaan, di mana ancaman ini akan menimbulkan resiko, yaitu persediaan yang berlebih atau kekurangan. Persediaan yang berlebih akan membuat cakupan pada stok itu akan berlebih, sehingga pemeliharaan barang yang ada di dalam gudang juga harus memberikan biaya operasional yang lebih juga. Sehingga pengendalian yang bisa dilakukan adalah menggunakan sistem perpetual untuk kontrol inventaris secara berkelanjutan. Perhitungan persediaan periodik untuk memastikan jumlah stok yang sesuai. Jumlah stok dengan jumlah yang sesuai dengan perhitungan fisiknya. Ancaman umum yang ketiga, ancaman selanjutnya yaitu membeli barang yang tidak diperlukan, sehingga akibat dari ancaman ini ada resiko yang terjadi, yaitu pembelian barang itu tidak ada kegunaannya. Pengendalian yang bisa dilakukan sistem persediaan perpetual untuk kita pantau kebutuhan barang.